Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK, yang beranggotakan saya sendiri, Endiri Atul Malika, beserta rekan saya Mbak Salsa Fitri Nurlaili. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hubungan pembelajaran dan teknologi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu hal yang menjadi dasar atas terjadinya hubungan pembelajaran dan teknologi itu seperti apa. Nah, langsung saja membahas tentang teknologi. Kita tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya itu di bidang teknologi, itu sangatlah berkembang, sangatlah pesat, mengikuti dengan perkembangan atau zaman ke zaman lah, istilahnya seperti itu. Begitupun dengan kependidikan, yang salah satu faktor utama dalam mencerdaskan dan mempersiapkan anak bangsa untuk kehidupan di masa depan. Maka sebuah pembelajaran juga harus tetap memperhatikan seperti apa ya, harus bisa mengikuti itu perkembangan zaman yang ada, karena dengan bisa mengikuti perkembangan maka tidak akan seperti ketertinggalan, mungkin ya, seperti itu. Di sini kelompok kami mendapatkan 6 rumusan masalah, yang mana rumusan masalah poin 1, 2, 3 akan saya jelaskan sendiri. Poin 3, 4, 5 akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Salsa. Jadi langsung saja masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu pengertian hubungan pembelajaran dan teknologi. Pembelajaran itu apa sih? Nah, pembelajaran itu merupakan sebuah interaksi atau terjadinya hubungan tatap muka, mungkin seperti itu, bisa intinya saling berkomunikasi secara langsung antara peserta didik dengan guru, dengan didukung dengan sumber belajar bisa dari buku atau kurikulum, mungkin seperti itu. Nah, itu terjadinya di dalam sebuah forum pembelajaran gitu. Berikutnya ada pengertian teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini saya ketemu dengan, yaitu teknologi itu merupakan sebuah penerapan dari ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem. Bersistem itu seperti tertuntut, mungkin seperti itu, untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Kenapa dijelaskan memecahkan masalah manusia? Karena sebuah perkembangan, misalkan tahun A menemui masalah A, di tahun B tidak akan menemui masalah A lagi, jadi berkembang ke masalah B. Maka di sini perkembangan teknologi ini salah satu faktor pentingnya itu adalah memecahkan masalah manusia itu lagi, lebih tepatnya lebih mempermudah apapun yang dilakukan manusia, aslinya seperti itu. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diambil pengertian atau kesimpulan bahwa hubungan pembelajaran dengan teknologi itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan studi yang berfokus pada proses pengembangan kurikulum dalam pendidikan serta pemanfaatan teknologi pada suatu proses pembelajaran. Sebab teknologi itu memiliki hubungan yang sangat signifikan pada pengembangan kurikulum pembelajaran. Pada poin B, di sini ada faktor pendukung dari hubungan pembelajaran dan teknologi. Nah, di sini saya mendapatkan 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu ada yang mempengaruhi, yaitu ada faktor institusi. Kenapa institusi? Di sini institusi sangat berpengaruh sekali karena mengaruh kepada kebijakan dan komitmen dari instansi tersebut. Kenapa kok komitmen atau kebijakan? Karena kembali lagi kepada instansi, kalau dia masih berpegangan dengan kurikulum sebelumnya misalkan, atau zaman sebelumnya misalkan, kalau dia masih berpedoman seperti itu, mau bagaimana dia ingin mengembangkan ke era yang lebih maju gitu. Nah, jadi kebijakan dan komitmen dari sebuah instansinya itu sendiri sangatlah penting. Berikutnya ada masyarakat. Nah, di sini masyarakat itu mencakup pada lingkungan keluarga. Kenapa kok faktor keluarga itu juga mempengaruhi? Jadi kembali lagi kepada peserta didiknya kita. Kalau kita nggak dapat support dari sebuah keluarga, mungkin kalau misalkan contoh kecilnya, pada zaman saya dulu itu memegang HP sekitar kelas 1 SMP. Bahkan anak SD pun itu banyak yang dilarang, apalagi saya yang masih kelas 1 SMP pun itu juga kadang nggak dibebaskan sama sekali gitu.
pegang HP pun cuma bermain ringtone atau musik ala-ala zaman dulu gitu. Nah kalau zaman sekarang akan dikembalikan ke era yang dulu, tidak akan bisa, karena zaman sekarang kan kita menghadapi masa pandemi ya. Misalkan kalau kita nggak boleh pegang HP, mau bagaimana kita mengikuti pembelajaran gitu. Mungkin seperti itu. Kalau orang tua nggak mengizinkan, kalau masih kekeh orang tuanya tidak memperbolehkan anak di bawah umur atau anak yang masih menduduki kelas bangku SD tidak boleh memegang HP, ya nggak bisa untuk menerapkan perkembangan teknologi gitu. Nah, faktor keluarga juga penting. Berikutnya guru. Kenapa guru juga mempengaruhi faktor yang penting? Karena menurut saya guru itu sebagai pengarah ya, sebagai pengarah untuk peminatan peserta didik. Guru di sini harus bisa menguasai. Kalau misalkan ibaratkan kalau kita aja nggak bisa mau mengajari orang lain, maka seperti itu. Nah begini, kunci yang dari penerapan perkembangan teknologinya itu ya juga dari pendidiknya itu sendiri. Berikutnya ada faktor peserta didik atau siswa. Karena kenapa kok peserta didik juga ikut faktor juga? Karena mengingat minat itu adalah penting gitu. Misalkan kita mengikuti perkembangan mau main gadget, tapi kalau ada peserta didik yang nggak suka main gadget sama sekali, ya akan mengalami kesulitan atau mengalami kendala di dalamnya gitu. Mungkin seperti itu. Nah berikutnya ada faktor teknologinya itu sendiri, yang mana kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa standar minimal yang harus dipersyaratkan, baik yang berkaitan dengan peralatan, infrastruktur, pengoperasian, dan perawatan lah idealnya. Atau gampangannya kenapa kok dipersyaratkan seperti ini, karena contoh minimnya komputer gitu. Kan kalau kita fasilitasnya kan medianya juga kan bisa kita akses dari komputer kan. Dengan komputer itu contoh yang dapat kita ambil, contoh besar yang dapat kita ambil dari sebuah penerapan perkembangan teknologi ya. Kita dengan menggunakan komputer, dengan kita menggunakan internet, kita dapat bisa mengakses apa aja yang saat ini terjadi atau yang apapun kita butuhkan ya gitu. Nah jadi fasilitas infrastruktur, nah itu kalau tidak ada komputer mau bagaimana kita mengakses gitu loh istilahnya. Jadi nggak harus punya juga, tapi harus juga bisa merawat. Kalau kita bulan 2020 misalkan punya instansi menyediakan komputer, tapi kalau instansinya nggak merawat atau memberikan pelayanan yang terbaik, komputernya akan cepat rusak gitu. Jadi tahun-tahun berikutnya juga nggak akan bisa merasakan seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi keperawatan atau kesehatan dari alat pendorong dari itunya juga penting sekali ya. Jadi seperti itu. Terus jawaban yang akan saya sampaikan yang terakhir di sini adalah latar belakang dari hubungan pembelajaran dan teknologi. Jadi di sini awal mula teknologi pembelajaran ini dikenal oleh banyak orang dan sudah mulai berkembang di Indonesia itu mulai dari tahun 1951. 1951 itu kita tahu kalau itu udah setelah zaman kemerdekaan ya pasti. Jadi kita tahu kalau perkembangan teknologi pada saat itu bisa dimasuki oleh orang umum gitu kan, sudah setelah dijajah ya. Nah, perkembangan teknologi pembelajaran dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan yang sangat pesat karena pada tahun berikutnya para ahli itu mengeluarkan pendapat tentang berbagai metode yang dapat disatukan dengan teknologi pembelajaran. Contohnya metode ceramah itu diutamakan ya. Berikutnya ada metode tanya jawab dan penugasan. Karena kenapa kok ceramah? Karena di sini ceramah dianggap sangat penting dan dianggap sangat utama karena pada saat itu memegang pengertian yang kalau guru itu memegang peranan yang sangat penting karena guru adalah satu-satunya orang yang menyampaikan materi, yang mengetahui sebuah pengetahuan mungkin seperti itu. Jadi yang menyampaikan atau yang menjelaskan segala alur pembelajaran adalah yang berperan aktif pada saat itu adalah guru. Berikutnya disusul dengan metode tanya jawab. Nah, setelah guru menjelaskan itu baru dibuka sesi tanya jawab. Berfungsi sebagai kalau guru menjelaskan ada yang kurang paham atau ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan, maka dibukalah forum tanya jawab itu tadi. Berikutnya ada yang terakhir itu ada metode penugasan, itu bisa berupa PR ya yang sudah kita rasakan yang seperti dulu gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Sasa.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendapat para ahli tentang hubungan pembelajaran dan teknologi. Para ahli berpendapat tentang hubungan pembelajaran dan teknologi, diantaranya yaitu yang pertama, Commission on Instruction Technology. Menurut Commission 1970, teknologi pembelajaran diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran, di samping guru, buku, teks, dan papan tulis. Yang kedua yaitu Kenneth Silver 1970. Menurut Kenneth, teknologi pembelajaran adalah pengembangan komponen sistem pembelajaran serta pengelolaan usaha pengembangan secara sistematis dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu Hagbert 1996. Menurut Hagbert, teknologi pembelajaran sebagai konsep multidimensional yang meliputi yaitu suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan produk seperti buku, teks, program audio, televisi, software, dan komputer, dan juga suatu proses yang terdiri dari berbagai kategori pekerja, dan yang terakhir merupakan bagian spesifikasi dari pendidikan. Selanjutnya yaitu menurut Mackenzie dan Eurot 1971. Menurut Mackenzie dan Eurot, teknologi pembelajaran merupakan suatu studi yang sistematik mengenai 10 cara bagaimana cara tujuan pendidikan dapat dicapai. Dan yang terakhir yaitu HAZT 1994. Menurut AICT bahwa teknologi pendidikan memperkuat terma teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang garapan dan profesi yang perlu didukung oleh landasan teori dan juga praktiknya. Selanjutnya yaitu relevansi hubungan pembelajaran dan teknologi dengan pembelajaran saat ini. Relevansi teknologi informasi dan komunikasi yang tepat dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor kunci penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan dan pengembangan teknologi bukan sekedar mengikuti tren global, melainkan merupakan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Banyak jenis media berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran, yang tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari guru dan juga peserta didik. Berbagai media yang sering dimanfaatkan dalam pembelajaran antara lain yaitu komputer atau laptop, LCD proyektor, presentasi PowerPoint, dan lain sebagainya. Beberapa pemanfaatan teknologi yang menjadi lebih sering digunakan selama pembelajaran pandemi ini seperti penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet, serta Skype, serta berbagai aplikasi yang membantu dalam proses pembelajaran agar guru dapat bertatap muka secara virtual dengan peserta didiknya. Relevansi teknologi dalam proses pembelajaran saat ini tidak hanya digunakan pada saat pembelajaran daring saja, namun sebisa mungkin juga diterapkan pada saat proses pembelajaran tatap muka nantinya. Selanjutnya yaitu pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi. Untuk pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi, terlebih dahulu perlu dilakukan pengkajian atas seluruh unsur dan aspek.
sehingga bisa didapatkan pegangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi. Di samping itu, perlu dipertimbangkan dan penilaian atas beberapa hal yang tidak kalah pentingnya. Di antaranya yaitu yang pertama, keuntungan, yang kedua, biaya pengembangan infrastruktur, serta pengadaan peralatan software, dan yang ketiga yaitu biaya operasional dan perawatan, dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian model pembelajaran dengan teknologi dikembangkan melalui 3 cara pengembangan, yaitu yang pertama, menggunakan sepenuhnya fasilitas internet yang telah ada, seperti email, IRC, World Wide, Search Engine, Milis, dan PTP. Yang kedua yaitu menggunakan subjek pengembangan program pembelajaran dengan teknologi informasi yang dikenal dengan web course tools, dan diantaranya bisa didapatkan secara gratis ataupun bisa juga dengan membayar. Yang ketiga yaitu mengembangkan sendiri program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti ASP dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya menyalahgunakan internet untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah hal yang sangat layak untuk segera dilaksanakan secara luas di institusi penyelenggara pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.